Sang Kuntala tidak bisa menunggu lagi. Dia memutuskan untuk membawa cintanya kembali ke dalam hidupnya. Dia pergi ke istana Raja Dushan. Ibu dan teman-teman Syakuntala membawanya ke Raja Dushan. Ibu Syakuntala meminta Raja Dushan untuk menerima istrinya. Tapi dia tidak ingat telah melihat atau bertemu dengannya. Mahamadya keluar dari ruangan utama. Nayak menghentikannya. Apakah kau menyukai itu? Mahamadya mengatakan, itu bagus. Aku tidak bisa mendengar dari jauh, jadi aku akan pindah kursi. Nayak menawarkannya untuk duduk di baris pertama. Mahamadya ingat bahwa ledakan itu juga akan membunuh orang-orang yang duduk di barisan depan. Nayak bertanya-tanya, mengapa Mahamadya harus melakukan hal ini? Ia tidak dapat mendengarkan itu. Tapi dia tidak ingin duduk di barisan depan. Ada bahaya di sana. Apakah hidup Raja dan Rani Dharma dalam bahaya? Teman Syakuntala mencoba untuk mengingatkan Raja Dushan tentang pernikahannya dengan Syakuntala. Asoka berpikir tentang pernikahannya dengan Kaurvaki di masa kecilnya. Dia berbicara dialog Raja Dushan ini. Dia cantik tapi dia orang asing bagiku. Bagaimana aku bisa menerimanya? Syakuntala mencoba untuk menunjukkan cincin kepadanya. Tapi cincin tidak ada. Temannya mengatakan, kau mungkin melupakannya pada saat menyeberangi sungai. Raja Dushan mengejeknya dengan cinta. Kaurvaki sedih melihat dia. Bindusara dan Dharma terlihat sedih. Acarya Rada Gupta menyarankan Nayak untuk tinggal di dekat panggung sampai pertunjukan selesai. Kaurvaki kembali ke atas panggung pertunjukan. Anindini bertanya-tanya apa yang dilakukan Padmawati. Dia seharusnya keluar dari panggung pertunjukan. Apa yang dia lakukan? Fit mengatakan kepada mereka bahwa peran mereka selesai. Kaurvaki berkata pada Asoka, aku datang ke sini untuk meminta hak-hakku. Asoka mengatakan kepadanya untuk kembali. Hak-hak ini hanya ikatan. Lupakan apapun yang terjadi. Kaurvaki tetap bersikeras dan gitu juga Asoka. Musuh ada di sekitarku. Aku akan mati di tangan mereka. Tapi tidak akan aku biarkan mereka menyakitimu. Semua orang terlihat kaget dan kebingungan. Kaurvaki mengatakan, kita telah bersama-sama, bahkan ketika kita tidak tahu apa itu cinta. Dan kita tidak mengetahui satu sama lain. Aku menjadi perisaimu, dan kau menyimpan rasa hormatku di depan semua orang. Kita telah memenangkan perkelahian bersama-sama. Nayak menyadari bahwa dia adalah Kaurvaki. Kaurvaki terus berbicara. Tidakkah kau mencintaiku setelah itu? Devi menangis bahagia. Kaurvaki mengatakan, memang benar situasi tidak menguntungkan. Kita pergi dari satu sama lain. Tapi bisakah kita benar-benar berada saling jauh? Memang benar. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu. Aku akan mati jika kau tidak menerimaku. Dia menunjukkan botol racun. Dia akan minum racun, tetapi Asoka memukul tangannya. Asoka memanggil Kaurvakinya. Asoka memeluknya dengan emosional. Semua orang kaget mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Dharma, Fit dan Devi tersenyum. Susima berpikir Kaurvaki sengaja bermain dengan perasaannya. Dia ingin membuat Asoka cemburu. Dia pergi dari sana. Bindu menyebutnya aliansi yang mustahil. Tidak ada hubungan dapat dibuat dengan negara musuh, yaitu Kalinga. Dharma berbicara mendukung Kaurvaki. Aku telah melihat dia. Mengujinya. Tidak ada wanita lain yang lebih baik dari dia untuk Asoka. Bindusara memanggil Kaurvaki pembohong. Dia berbohong kepada kita untuk berada di sini. Dharma setuju. Aku juga menyembunyikan identitasku untuk menyelamatkanmu. Itu penting. Hidup menjadi tidak berarti ketika kau jauh dari kekasihmu. Siapa yang bisa ini mengerti lebih baik dari kita? Kita adalah orang tua mereka. Kita harus memahami hal ini. Hanya Kaurvaki yang dapat melengkapi Asoka. Bindusara menolak menerima logikanya. Tapi Dharma memiliki keyakinan penuh bahwa Kaurvaki akan menjadi perisai bagi Asoka. Percayalah kepadaku. Di luar, Susima menjalankan rencananya. Nayak senang bahwa Dewa A akhirnya menyatukan Asoka dan Kaurvaki. Charumitra, Mahamadya, Siamak dan Susima diam-diam pergi dari sana. Nayak melihat mereka. Dia juga memperhatikan jejak api dan bergegas untuk memadamkannya.
Bindusara berjalan ke atas panggung. Asoka dan Kaurvaki masih saling berpelukan erat. Nayak berteriak pada semua orang untuk menjauh dari panggung. Ia mengambil tas berisi bahan peledak dan berlari keluar. Mereka mendengar suara ledakan dan berlari keluar untuk melihat. Asoka menemukan Nayak sudah tewas. Semua orang tertegun. Asoka merasa hancur untuk sementara, tapi kemudian terlihat marah. Mereka telah melakukan ritual terakhir untuk Nayak. Asoka berdiri di sana dan tampak sedih. Kaurvaki menangis di kamarnya. Dia berpikir tentang bagaimana Nayak telah menyelamatkannya ketika dia dikirim ke rumah bordil. Devi menepuk di bahunya. Kaurvaki bercerita bahwa, "Aku akan kehilangan segalanya jika bukan karena Nayak. Dia adalah orang yang setia. Dia mengorbankan hidupnya untuk semua orang. Jika aku begitu terpengaruh oleh kepergiannya, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Asoka." Bindusara mengatakan, kematian Nayak telah sangat membuat Asoka terguncang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dharma menangis. Ini adalah keheningan sebelum badai candle. Dia tidak hanya kehilangan pengawalnya, tapi sahabatnya. Dia adalah juru selamatnya. Bindusara ingin menghukum pelaku secepatnya. Situasi akan berbahaya jika Asoka akan turun untuk itu. Hal ini ditulis dengan jelas dalam nasibnya, bahwa dia harus melawan orang yang dicintainya untuk menjadi raja. Aku bisa merasakan bahwa saat itu tidak lama lagi. Asoka berpikir tentang Nayak. Dia melihat abunya. Akan ada keadilan sekarang, tanpa kegagalan. Dia menyentuh abu dan mengambil beberapa di tangannya. Dia tampak bertekad. Acarya Radagupta menjelaskan tentang alasan di balik ledakan dan bahan peledak. Bindusara tidak ingin membuang-buang waktu saat ini. Aku ingin pelakunya segera ditangkap. Acarya Radagupta mengatakan, "Kami curiga pada tentara Susima, tapi mereka membunuh diri mereka sendiri. Bukannya membuka mulut mereka." Semua orang tampak terkejut. Susima bertindak seperti tidak tahu apa-apa. Kau tidak bisa mempercayai siapapun hari ini. Aku yakin seseorang menggoda mereka untuk sesuatu. Ini adalah hal yang direncanakan dengan baik. Motifnya adalah untuk merugikan kita semua. Hanya negara musuh yang dapat melakukan itu. Kita semua tahu siapa musuh terbesar Magadha. Kaurvaki mengatakan, "Aku tidak akan berada di atas panggung jika aku merencanakan hal itu." Susima berbicara tentang bagaimana rendahnya Kalinga dapat membungkul untuk memenuhi motifnya. Charumitra menambahkan, "Inilah sebabnya mengapa Kaurvaki menyembunyikan kebenaran dari kita. Dia adalah putri Jagnat. Dia datang ke sini dengan niat untuk membalas dendam." Dharma mengatakan, Kaurvaki tidak mungkin melakukannya. Dia bisa mengorbankan hidupnya untuk Asoka, tapi tidak mengambil siapapun. Bindusara bertanya-tanya, lalu siapa yang melakukan ini? Asoka menyebut nama Gonna ini, yang dalam hal ini Rajmata Helena. Bindusara menyebutnya mengada-ngada. Susima memberitahu ayahnya untuk membiarkan Asoka membuktikannya bahwa Kaurvaki tidak berada di belakang semua itu. Dia punya motif dan kemampuan. Dia datang dengan misi itu. Aku pikir kita harus menyelidiki ini. Asoka mengatakan, "Cukup. Tidak akan ada bukti atau investigasi kali ini. Hanya akan ada keadilan sekarang. Orang tidak akan salah arah. Kebenaran telah dibelokkan dan patah di sini. Dengan cara ini, bahkan raja akan dimasukkan ke dalam keraguan 1 hari. Orang akan ketakutan." Charumitra bertanya kepadanya, "Bagaimana kau bisa menunjukkan ketidaktertarikan terhadap hukum-hukum di Magadha? Keadilan terlihat tidak adil bagi yang lain. Seseorang perlu membuktikan hal ini." Dia berbalik pada Bindusara. "Anda harus membuat tim investigasi untuk itu. Kami harus bebas dari tekanan. Para putri juga khawatir. Kita harus memilih istri bagi anak-anak kita. Kita beruntung bahwa hanya seorang prajurit yang kehilangan nyawanya dalam insiden ini." Asoka mengoreksi dirinya. "Kita telah kehilangan seorang penyelamat. Dia bukan hanya seorang prajurit. Tanah ini telah kehilangan anaknya. Aku tahu Rashmata masih hidup. Aku akan mendapatkannya di mana saja. Tidak akan ada setiap perayaan di istana sampai kebenaran terungkap."
Aku telah memberi kesempatan cukup untuk semua orang, tetapi sekarang tidak lagi. Musuh harus mendengarkan dan memahami bahwa mereka akan menemui nasib yang sangat buruk sekarang. Ini adalah janjiku kepada mereka. Bahkan jika mereka adalah orang-orangku sendiri atau orang asing.